hidup kami Tuhan. Kerjakan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu.
Puji Tuhan, Shalom umat percaya, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian dimanapun Anda berada. Anugerah dan rahmat-Nya mempertemukan kita kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita, penuntun dalam setiap langkah-langkah kita. Mari siapkan hati, kita buka kehidupan kita bagi kebenaran firman Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan di mana kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk bisa menerima, memahami, dan menanam firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih daripada itu melakukannya, sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, dan lewat kehidupan kami memberkati banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam 1 tahun perjalanan kehidupan manusia, di dalam kekristenan kita merayakan beberapa perayaan yang utama. Di antaranya adalah Natal, Paskah, lalu juga kenaikan Tuhan Yesus. Dan salah satu kemudian yang akan kita rayakan setelah hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hari pencurahan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus berperan sesungguhnya, berperan penting pastinya, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang semakin hari, semakin dewasa, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hendak pulang ke surga, Dia bicara kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya seorang diri, membiarkan mereka berjuang di atas muka bumi sendiri. Tetapi Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-16, Yesus menyampaikan Dia akan memberikan penolong yang lain bagi murid-muridnya dan juga tentunya bagi Anda dan saya. Penolong ini bukan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan pribadi Yesus. Kalau dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata alos. Nah, alos itu adalah sesuatu yang sama tapi tidak sama, gitu ya. Jadi Roh Kudus yang adalah penolong yang disampaikan Tuhan Yesus tadi bukan sesuatu yang berbeda sama sekali dengan pribadi Yesus dan pribadi Bapa. Tetapi Dia juga adalah Allah yang menyertai kita, yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menyadari bagaimana kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Sehingga tujuan ilahi dari Bapa di surga akan tergenapi di dalam kehidupan orang percaya. Pencurahan Roh Kudus yang diperingati oleh setiap kita, bahkan 10 hari sebelumnya ada banyak gereja-gereja melakukan aktivitas doa, bahkan doa puasa, berdoa untuk menantikan Roh Kudus dicurahkan, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penampakan atau manifestasi dari cara kerja Roh Kudus, di mana terjadi manifestasi karunia, orang berbahasa roh, ya, atau ada manifestasi fisik yang terjadi dan lain sebagainya. Kita tidak menyangkal bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun dan menyatakannya dengan cara apapun. Tetapi yang terpenting bagi kita bukan performa yang seperti itu. Nah, apa yang terpenting dalam kehidupan orang percaya? Mari kita lihat sejenak di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah
yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab katakan oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjalanan prosesnya kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa dan dosa itu berbahaya, dosa itu tidak membawa kebaikan, akan membawa kita ke ujung maut sehingga kita akan ada di kematian kekal untuk selama-lamanya. Sungguh mengerikan umat percaya. Dan kita bertobat dari dosa-dosa tersebut, kita minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, sebesar apapun dosa kita, maka Tuhan sanggup mengampuni kita, memutihkan dosa kita, bahkan Dia melupakan dosa kita sejauh timur dari barat. Kita menjadi manusia baru yang hidup tidak lagi menghamba kepada dosa, tetapi berpindah dari gelap kepada terang. Nah, ketika kita ada di dalam kondisi di dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, menjadi orang percaya, maka Efesus 1 ayat 13 berkata kita dimateraikan dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk berjalan di dalam Tuhan, untuk meraih segala yang Tuhan janjikan, untuk membuat kita mengalami segala yang Alkitab sampaikan. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi Anda dan saya umat percaya. Jadi jangan menganggap bahwa pribadi yang satu ini biasa saja, kita pandang sekedar saja, tetapi ini pribadi yang spesial yang dimateraikan dalam hidup kita dan berdiam di dalam kehidupan kita. Dan yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan, Dialah yang akan membawa kita kepada proses pengudusan. Proses pengudusan. Di mana dalam proses itu memang tujuannya kita yang tadinya berantakan karena dosa, tidak berbentuk dengan benar, maka di dalam proses pengudusan tiap-tiap hari kita akan semakin didewasakan, setiap hari kita akan semakin dibentuk menjadi sempurna, sehingga kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, tadi dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita mengalami hal tersebut. Di mana dengan Roh Kudus berjalan bersama Anda dan saya, maka kita akan menjadi anak Allah. Karena Alkitab berkata Roma 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah itu anak Allah. Nah, anak Allah berarti bapaknya adalah Allah. Kita ini anak Allah, bapak kita adalah Allah. Dan anak seyogianya adalah seperti bapaknya. Kayak kita mendengarkan ada kalimat atau istilah like father, like son, like mother, like daughter. Seperti itulah kita seharusnya. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita berkata bahwa aku orang Kristen, aku anak Allah, tidak akan mungkin perilaku kita bertentangan dengan Tuhan. Bertentangan dengan Allah. Nah, kalau sampai bertentangan, sangat diragukan apakah kita sudah meninggalkan manusia lama kita. Cirinya gampang sekali kalau mau dilihat umat percaya. Kalau kita masih ada di dalam manusia lama kita, maka perilaku kita tiap harinya tuh perilaku kedagingan. Perilaku keduniawian. Seperti apa perilaku kedagingan? Seperti apakah perilaku keduniawian? Seperti Alkitab katakan di dalam kitab Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ini pun diantaranya ya, tidak semua karena terlalu banyak kalau dituliskan. Di antaranya adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Makanya tadi saya katakan ini hanya diantaranya umat percaya. Nah, hal ini tidak dijamin, tidak dinyatakan dengan perilaku rohani kita. Nggak semata-mata seperti itu. Ada banyak orang ke gereja,
pulang dari gereja karena harus antri menuju kepada exit parkir. Tiba-tiba ada mobil lain yang tidak mau antri, nyerobot, katakanlah seperti itu. Wah, marah. Bahkan bukan hanya sekedar marah, dia bisa buka kaca dan kemudian mengumpat perkataan-perkataan yang buruk. Padahal sebelumnya dia baru saja naikkan pujian, angkat tangan dan berkata, haleluya, puji Tuhan. Ada orang yang rajin ke gereja, bahkan aktif ikut dalam pelayanan. Tetapi kemudian korupsi, manipulasi, karena ingin cepat kaya dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang ke gereja, tapi selingkuh jalan terus. Menonton hal-hal yang porno jalan terus. Percabulan jalan terus. Jadi aktivitas kegiatan keagamaan tidak menjamin segala-galanya bahwa seseorang sudah bebas dari atmosfer kedagingan. Tetapi saya percaya kalau orang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia pasti rajin ke gereja, dia pasti akan pelayanan. Nah, kita harus bebas dan merdeka dari perilaku yang seperti itu. Kalau kita anak Allah, hal-hal seperti itu sudah makin hari makin lenyap dalam kehidupan kita. Kita makin tidak suka untuk berada dalam situasi yang demikian. Jangan ditutupi dengan yang tadi saya katakan, aktivitas keagamaan. Ada pepatah berkata begini, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menutupi kebusukan kita dengan perilaku keagamaan kita, suatu hari akan tercium juga. Nah, tentunya kita tidak mau menjadi orang yang munafik. Kita ingin menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau. Nah, maka dari itu izinkan Roh Kudus yang sudah termaterai dalam kehidupan kita menuntun kita, bicara sama kita. Karena Alkitab juga berkata bahwa Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus tidak akan membiarkan kita untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan di luar dari jalur kebenaran. Bahkan pada saat kita sudah berniat untuk tidak melakukan apa yang benar, Roh Kudus sudah akan kasih peringatan sama kita. Apalagi kalau kita sudah melakukan yang tidak benar, hati ini akan menjadi gelisah adanya. Roh Kudus akan berkata, ini gak sesuai dengan firman Tuhan, tidak seharusnya seperti ini, dan hati kita jadi gelisah, umat percaya. Saya mau katakan pada kesempatan ini, kalau hatimu masih gelisah ketika melakukan sesuatu yang salah, praise God, Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Dia pasti akan menggelisahkan kita. Yaitu tadi bahayanya kalau sudah tidak gelisah lagi. Jangan-jangan dia sudah tertimbun dengan segala kedagingan, dengan segala keduniawian kita. Sehingga kalaupun dia bersuara, suaranya tidak sampai terdengar lagi di dalam telinga rohani kita. Nah, izinkan Roh Kudus bekerja seperti itu dalam hidup saya dan saudara. Dia akan kasih tahu apa yang harus dilakukan. Nah, maka dari itu pengudusan dianalogikan di dalam Yohanes pasal 15 seperti pokok anggur dan carang-carangnya. Di mana hal yang pertama Alkitab katakan, kita harus melekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa, kita tidak akan bisa menghasilkan. Kalau tadi di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ada buah yang dihasilkan, kita tidak akan berbuah kalau tidak melekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana hidupmu dan hidupku hari ini? Apakah hidupmu dan hidupku melekat dengan Tuhan? Atau kita perlu Tuhan hanya kalau kita perlu Tuhan? Kita datang kepada Tuhan kalau ada proposal, ada agenda, ada kepentingan yang ingin di-ACC dan Tuhan bekerja di dalamnya. Atau dalam segala perkara, Tuhan itu segala-galanya. Dalam bahasa sederhana yang saya mau katakan adalah, kita ini adalah pribadi yang apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Banyak orang yang bicara begini, jangan terlalu sok rohani lah. Kita ini yang relevan-relevan aja, nanti aneh.
Saya mau katakan seperti ini, kalau kita aneh di atas muka bumi ini, dipandang oleh orang dunia, aneh, berarti kita ada dalam kebenaran. Karena kalau sampai cocok, wah itu bahaya. Karena Roma 12 ayat yang kedua, Alkitab memerintahkan kepada kita, hendaklah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah dengan pembaharuan akal budi kita. Nah, apa-apa Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala hal. Dan biarkan Tuhan menuntun kita dan terlebih lagi minta kekuatan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Ada banyak orang bertanya begini, dari mana saya tahu kehendak Tuhan? Dari mana saya bisa mendengar arahan Tuhan? Yang paling sederhana adalah firman Tuhan. Nah, maka dari itu umat percaya jangan tidak pernah baca firman Tuhan. Jadikan membaca firman Tuhan adalah kesukaan dalam kehidupan kita. Rasanya belum makan, belum minum kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Ada banyak orang berkata, susah, gak ngerti. Gak ada masalah. Nanti juga Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengerti. Jangan karena sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Tetapi pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan diabaikan. Nanti kita tidak mengerti kehendak Tuhan dan tidak terlatih untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Umat percaya yang diberkati Tuhan melekat, baca firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan, ngobrol sama Tuhan. Dalam segala kegiatanmu, ngobrol, bicaralah di dalam hati. Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan pun sanggup akan berkata-kata kepada kita. Sehingga kita lihat hubungan kita bukan hubungan kalau perlu, kalau butuh. Tetapi senantiasa kita melekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, dalam proses pengudusan, dalam proses pertumbuhan, menghasilkan buah, ada pemangkasan, ada pembersihan. Sesuatu yang dipangkas, sesuatu yang dibersihkan, tentu sesuatu yang tidak berguna, yang merugikan, yang menjadi beban. Nah, itu yang akan Tuhan kerjakan tiap hari dalam pembentukan kita. Amarah kita, iri hati kita, oh Tuhan proses itu tiap hari. Dan dibutuhkan kerjasama kita untuk segera menyelesaikannya, umat percaya. Ada banyak orang diproses tapi ya merasa nyaman dengan kedagingannya, sehingga proses itu tidak pernah lulus dan tidak pernah selesai. Dan akan terulang, dan akhirnya tidak akan menghasilkan kedewasaan. Mari beri dirimu hari ini diproses Tuhan. Mungkin ada kedagingan-kedagingan yang memang harus dipangkas sama Tuhan, dan memang harus dipangkas. Biarkan itu terpisah, pergi dari kehidupan kita. Sehingga kita tiap hari akan berada dalam proses pengudusan. Dan biarlah itu baptisan Roh Kudus, bagaimana Anda dan saya berjalan tenggelam dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah semakin berjalan bersama Roh Kudus, saya percaya Anda dan saya akan menjadi hamba-hamba yang akan dipakai oleh Tuhan untuk pelebaran kerajaannya. Dan untuk hal itu, maka Tuhan akan memberikan karunia-karunia sebagai kelengkapan kita menjadi saksinya Tuhan. Untuk itu mari umat percaya diberkati Tuhan. Ya, tadi dalam kitab Roma pasal yang ke-6 berkata, biarlah kita hidup dalam pengudusan sehingga kita akan memiliki kehidupan yang kekal, yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Buktikan perjalanan kita bersama Roh Kudus akan tampak kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri akan nampak dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kemudian kita melayani Tuhan dengan apapun yang menjadi profesi kita hari ini. Sehingga ada banyak orang dimenangkan, ada banyak orang dipulihkan, ada banyak orang juga dibentuk seperti kita. Sehingga kerajaan Allah semakin diperluas. Mari dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus ini, berjalanlah bersama Roh Kudusnya dan nikmati hal-hal yang luar biasa. Maka tidak akan pernah kecewa. Kita akan melihat perkara-perkara yang besar karena Tuhan beserta kita. Kita satu di dalam doa.
Kami mau terus mengalami Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Kami mau terus melihat karya-Mu dan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Terutama adalah bagaimana kami dibentuk untuk semakin disempurnakan di dalam Engkau, semakin hari dewasa, serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapa, berikan kami kemampuan untuk menyerahkan hati, merendahkan hati, merelakan hati untuk diproses sama Tuhan hari lepas hari. Walaupun kami tahu itu gak nyaman. Ketika kedagingan kami dipangkas itu seringkali gak nyaman Tuhan. Tetapi kami tahu ini yang terbaik bagi kami. Agar kehidupan yang kekal selalu menjadi bagian kami. Curahkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami Bapa. Terus pimpin kami dari kebenaran lepas kebenaran. Sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan. Aku berdoa biarlah umat percaya dimanapun mereka berada. Mereka berjalan bersama Roh Kudus senantiasa dan mengalami pengalaman yang indah bersamanya. Materaikan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biar tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kebersamaannya. Umat percaya yang diberkati Tuhan dalam program ini. Terus ikuti video-video yang ada sehingga kita akan terus diberkati dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada rekan-rekan yang lainnya agar mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Berikan komentar kalau ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan dan doa kami biar Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.